Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Tami. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang Food and Beverage Hotel Grand Aston Yogyakarta. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Ardiansyah Pratama. Yang kedua ada Muhammad Lutfi Ainur Rafiq, Anggita Wulandari, dan Zahira Khairunisa. Pengertian F&B. F&B atau Food and Beverage Service adalah sebuah istilah yang menggambarkan layanan penyajian makanan kepada pelanggan. Biasanya sebuah bisnis menawarkan layanan tersebut secara bersama-sama dengan menjual produk makanan atau minuman F&B product. Food and Beverage Department. Fungsi utama bagian ini adalah menangani kegiatan usaha dalam penjualan makanan dan minuman, baik di kamar, in-room dining, atau room service, maupun di outlet food and beverage yang ada di Hotel Grand Aston Yogyakarta. Di Hotel Grand Aston Yogyakarta, Food and Beverage Department dibagi menjadi dua subbagian utama, yaitu Food and Beverage Service and Food and Beverage Production. Food and Beverage Service Department Hotel Grand Aston Yogyakarta adalah bagian yang melayani kegiatan makan dan minum tamu atau konsumen di bagian depan. 1. Food and Beverage Manager, yaitu seseorang yang membawahi semua outlet manager dan memiliki tanggung jawab atas pengelolaan sumber daya manusia serta memastikan keuntungan dalam keseluruhan bisnis di departemennya. Tugas dari Food and Beverage Manager yaitu 1. Bertanggung jawab kepada kelancaran operasional restoran dan outlet F&B yang ada di hotel. 2. Mengontrol suara personalia restoran. 3. Mengontrol mengenai pekerjaannya. 4. Mengontrol jam kerja atau absensinya. 5. Selalu menjaga mutu pelayanan yang tinggi dan konsisten. 6. Menyelenggarakan training course baik teori maupun praktik kepada seluruh bawahannya. Yang kedua ada outlet manager, yaitu seorang pimpinan atau kepala restoran, cafe bar, lodge, banquet yang memiliki tugas untuk membuat kebijakan atau operasional outlet yang dikelolanya. Tugas dari outlet manager yaitu membantu manajer dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dalam mengawasi kelancaran operasional sebuah restoran yang terdapat di hotel. Next. Yang ketiga ada bar and resto supervisor, yaitu seorang supervisor restoran harus membuatkan jadwal kerja terstruktur, juga memberikan pelatihan terhadap karyawan termasuk cara mengatasi tamu yang komplain. Tugas dari bar and resto supervisor yaitu 1. Mengawasi dan tanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan alur pelayanan di restoran. Yang kedua, membantu kapten dan waiter dalam memberikan pelayanan kepada tamu bila mana restoran terkadang. Yang ketiga, menangani keluhan tamu yang merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan. Yang keempat, menangani situasi yang dianggap darurat. Yang keempat, ada kapten, adalah seorang pimpinan atau leader yang bertugas untuk mengkoordinasi para waiter atau waiters dalam melakukan semua tugas-tugasnya. Tugas kapten yaitu 1. Bertanggung jawab terhadap section di restoran seperti melayani tamu dalam hal tertentu, yaitu mengambil pesanan tamu, menyajikan wine, dan flaming. Yang kedua, sebelum restoran buka secara kontinu, memeriksa ruang makanan untuk meyakinkan apakah ruang tersebut telah bersih, rapi, dan siap digunakan untuk menyambut para tamu. Yang kelima, ada waiter, yaitu seorang yang bertugas untuk melayani tamu yang datang dan membantu dalam pesanan mengantarkan menu yang dipesan langsung ke atas meja. Tugas waiter yaitu 1. Mempersiapkan restoran, 2. Menyambut tamu dan membantu tamu duduk, 3. Mengambil pesanan tamu, 4. Menjual makanan dan minuman, 5. Menyajikan makanan, minuman, dan wine, 6. Menunjukkan restoran bill, 7. Menerima pembayaran dari tamu, 8. Mengucapkan terima kasih kepada tamu ketika tamu meninggalkan meja seperti semula.
Kemudian ada food and beverage production. Food and beverage production merupakan departemen yang menyajikan makanan, mulai dari proses pemasakan sampai berupa makanan jadi. Kemudian food and beverage production bertanggung jawab juga untuk mengolah makanan yang disajikan kepada tamu atau konsumen. Biasa disebut juga sebagai bagian kitchen. Adapun struktur organisasi bagian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada executive chef. Executive chef atau head chef ini merupakan dia memegang tanggung jawab penuh atas semua hal yang terjadi di dapur. Dia orang yang mengepalai bagian kitchen. Pada hotel bintang 5 seperti Hotel Grand Aston ini, tugas dari executive chef ini lebih kepada bidang administratif seperti mengelola dapur, menyusun menu, membuat standar chef, membuat forecast yang akan dicapai, serta memimpin dan mengawasi stafnya dalam kegiatan operasional. Yang kedua, ada sous chef. Dapat dikatakan sebagai tangan kanan atau asisten dari executive chef. Tugasnya membantu executive chef dalam pekerjaannya, namun perbedaannya sous chef masih terjun langsung dalam bidang operasional untuk mengolah makanan. Yang ketiga ada chef de partie. Chef de partie ini bertugas pada satu section pengolahan makanan tertentu di mana dia bertugas sebagai kepala dan bertanggung jawab penuh di dalam section tersebut. Station chef ini bekerja di bawah supervisi dari sous chef atau head chef langsung untuk memastikan bahwa bagian yang dipegangnya berjalan dengan sempurna. Kemudian ada demi chef. Demi chef merupakan tangan kanan dari atau asisten dari chef de partie. Next. Lalu berikutnya ada cook atau komis. Cook atau komis chef ini bertugas untuk mempersiapkan dan mengolah bahan baku dasar di bawah perintah dari pengawasan chef de partie, sous chef, dan head chef. Kemudian ada pastry chef. Pastry chef, dia yang mengepalai kitchen khusus yang mengolah produk pastry and bakery. Kemudian juga dia memiliki tanggung jawab utama sebagai merencanakan, mengatur, dan mengawasi pekerjaan di dalam pastry. Kemudian bertanggung jawab terhadap bahan makanan dan biaya bahan makanan cost control. Lalu mengawasi staf pastry dalam pekerjaannya akan penggunaan mesin-mesin secara efisien dan fasilitas pastry lainnya. Kemudian ada steward. Steward yaitu jabatan seseorang yang tugasnya mengurus alat-alat yang ada di kitchen, bar, restoran, dan bangket pada suatu hotel termasuk kebersihan kitchen. Dan steward tersendiri memiliki tanggung jawab pada kebersihan dan kerapihan area dapur. Selain itu juga dia memiliki tanggung jawab terhadap dishwashing peralatan makanan, minum, maupun alat saji untuk tamu. Next. Kemudian ada chef de cuisine. Chef de cuisine ini adalah koki utama di dalam sebuah restoran. Chef de cuisine bertanggung jawab atas semua koki fungsional lainnya di dapur. Posisi ini juga dikenal sebagai grand chef, manajer koki, kepala koki, atau master chef. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya. Langkah yang dilakukan Hotel Grand Aston Jogja untuk dapat menarik tamu atau konsumen serta menyajikannya sebagai tamu yaitu dengan melakukan promosi. Dalam hal ini, promosi menjadi alat yang digunakan untuk memperkenalkan produk atau layanan yang dimiliki kepala calon tamu atau konsumen. Hotel Grand Aston Jogja sendiri berkonsentrasi pada strategi promosi yang digunakan oleh Hotel Grand Aston Jogja dalam bidang food and beverage dalam rangka menarik tamu hotel. Alasan memilih bidang F&B ini adalah karena Hotel Grand Aston Jogja merupakan hotel di kota Jogja yang banyak melakukan inovasi dan promosi dalam bidang food and beverage. Salah satunya yaitu ada midday
yaitu dengan sistem all you can eat. Konsep midday ini hanya ada di Saffron Restoran Grand Aston Jogja. Jadi, tamu bisa memilih sendiri menu main course yaitu aneka daging yang sudah disiapkan. Daging kemudian dimasak oleh tim chef di open kitchen. Kemudian disajikan kepada tamu. Bila main course sudah habis, mereka bisa tambah yaitu dengan sistem all you can eat. Begitu datang, tamu langsung mendapatkan layanan appetizer yang disajikan oleh kru. Tamu kemudian dapat memesan main course, bisa melalui kru atau langsung ke kitchen. Lalu kru akan memasak daging yang dipesan. Tamu bisa memilih teknik memasaknya, mau di grill atau di boil. Proses memasaknya juga maksimal 12 menit. Main course sudah dapat disajikan di meja oleh para kru. Sembari menunggu proses memasakannya, tamu bisa mengambil side dish atau dessert yang tersedia. Apabila hidangan sudah habis, tamu boleh tambah sesuai kemampuan. Midday ini dibanderol dengan harga Rp150.000 per orang dan dapat dinikmati selama maksimal 120 menit atau 2 jam. Selanjutnya, kami akan menampilkan video tentang wine. Sekarang aku mau jelasin jenis-jenis minuman beralkohol. Ada spirit, contohnya gin, vodka, tequila, dan rasa kopi dan rasa manis. Contohnya ada Alpha wine, sparkling wine, Alpha wine bukan rata-rata yang wine atau yang rosé untuk macino atau vermouth. Karena alkohol lebih tinggi, ternyata
Muncul belum videonya di sini? Kelihatan. Oke. Ntar dulu. Ra, nggak ada suaranya, Ra. Nggak ada suaranya. Nggak ada, nggak kedengeran gua. Gimana ya? Gimana dong biar ada suaranya? Apa gua nggak harus mute ya? Gue jangan di mute deh. Coba lu nggak usah mute dari awal lagi. Nggak ada suaranya. Nonton dari YouTube aja kali. Masih nggak ada videonya. Videonya ada, cuman suaranya nggak ada. Dulu. Coba dong kirim lagi linknya. Link yang YouTube ini. Ya, sebentar. Lagi gue cari dulu di grup. Udah tuh, Ra. Bentar. Coba deh kalau kayak gini bisa nggak? Muncul belum? Minum beralkohol itu ada berbagai jenis. Ada spirit. Udah muncul suaranya? Ada suaranya, udah ada suaranya. Oke. Contohnya gin, vodka, rum, tequila, whisky, bourbon, dan sweet spirit, rasa kopi dan rasa madu. Dan juga kita punya bir, termasuk salah satu minuman beralkohol. Dan nanti yang kita akan bahas lebih lanjut, kita bahas tentang wine. Contoh di sini ada berbagai macam wine, dan nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Oke, sekarang kita ngebahas tentang tipe-tipe wine. Tipe wine itu dibagi menjadi beberapa jenis. Contohnya ada natural still wine, sparkling wine, dan aromatic wine. Biasa disebut dengan vermouth. Natural still wine dibagi menjadi 3. Ada red wine, rosé, dan white wine. Sementara sparkling itu rata-rata hanya 2, yang white atau yang rosé. Untuk mancino atau vermouth itu dia semua sama karena kadar alkoholnya lebih tinggi dan dia nggak hanya selalu dibuat dari wine karena dia bisa dibuat dari materi yang lain seperti spice atau herbs. Nah, white, rosé, sama red ini dibilang natural karena dia tidak mengandung soda. Sementara sparkling dibilang karena dia mengandung soda. Ada juga tipenya disebut champagne, tapi champagne nggak bisa dibilang sparkling karena champagne mempunyai metode sendiri yang disebut Champenois method. Red wine banyak macamnya. Dari jenis-jenis grape-nya itu juga ada jenis lokal ataupun internasional. Nah, jenis lokal grape ini maksudnya tiap negara mempunyai lokal grape yang menjadi ciri khas negara masing-masing.
Nah, di sini kita ada contohnya salah satu wine dari Argentina. Dia mempunyai jenis grape namanya Malbec. Malbec biarpun dulu dikenal di Prancis, sekarang juga dikenal di internasional. Jadi nggak hanya Prancis saja, nggak hanya Argentina aja, tapi banyak negara-negara yang coba untuk memproduksi Malbec. Contohnya Australia sekarang lagi coba untuk bikin Malbec. Yang kedua Shiraz. Shiraz, biarpun pertama terkenal di daerah Prancis, sekarang banyak sekali dipakai di luar negara Prancis. Bahkan sampai ke Amerika pun udah mulai coba memproduksi wine dari Shiraz. Merlot. Merlot ini grape favorit karena paling gampang diminum. Nah, Merlot sendiri ini terkenal dari Prancis, dari desa yang namanya Bordeaux. Nah, di Bordeaux sendiri itu ada daerah yang dominan untuk memproduksi wine yang berdasarkan grape Merlot. Dari grape-grape itu semua sekarang nggak hanya untuk memproduksi wine, tapi juga banyak bisa diproduksi untuk jenis minuman yang lain selain wine. Ya, mungkin kalau di Itali bahan-bahan yang sisa pembuatan wine bisa dipakai untuk minuman yang namanya grappa. Nah, selain red wine, white wine juga ada international grape-nya. Nah, untuk international grape yang banyak terkenal itu Chardonnay sama Sauvignon Blanc. Kenapa? Karena Chardonnay sama Sauvignon Blanc ini selain Prancis, banyak negara-negara penghasil wine yang paling terkenal itu menggunakan Chardonnay sama Sauvignon Blanc untuk memproduksi wine-wine mereka. Karena karakternya yang juga gampang diminum dan bermacam-macam dengan aroma wine-nya sendiri. Nah, selain Chardonnay sama Sauvignon Blanc, ada juga jenis white grape yang lain, tapi tidak banyak, tapi tetap menjadi bagian grape internasional. Contohnya Riesling, Gewürztraminer, ya. Nah, itu termasuk grape yang sudah mulai dikenal di internasional. Next episode kita akan ngebahas wine lebih dalam. Nggak hanya wine aja, jenis grape-nya juga kita bahas. Selanjutnya, kita akan membahas presentasi tentang struktur front office Hotel Ayana Bali.
Selanjutnya, presentasi tentang struktur front office Hotel Ayana Bali. Yaitu ada General Manager, Executive Admin Assistant, Executive Assistant Manager Rooms, Executive Assistant Manager Food and Beverage, Director of Sales and Marketing, Assistant Director of Human Resource, Director of Loss Prevention, yang selanjutnya Director of Engineering, Executive Chef, dan yang terakhir ada Director of Business Development Asia. Apa itu front office? Front office adalah salah satu departemen yang ada di hotel yang mempunyai tanggung jawab atas penerimaan pemesanan kamar, melakukan proses kedatangan dan keberangkatan, dan merupakan departemen yang paling depan di hotel. Selanjutnya dilanjutkan oleh General Manager, yaitu memimpin hotel dan menjadi fasilitator bagi seluruh karyawan di hotel. Mengelola operasional harian hotel, merencanakan, melaksanakan, mengordinasi, dan menganalisis semua aktivitas bisnis di hotel. Next. Ada eksekutif admin, membuat dan mengelola sistem pengasuhan dan basis data, atur pengaturan perjalanan perlu mengelola, menyediakan dan memelihara persediaan kantor, mempersiapkan dan menyerahkan laporan pengeluaran. Next. Lalu ada asisten manajer kamar yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasi bagian kamar dengan sehingga memastikan kenyamanan dan kepuasan tertentu bagi para tamu. Next. Executive Assistant Manager and Food and Beverage bertanggung jawab untuk mengelola dan mengontrol Food and Beverage Department serta memastikan pencapaian penjualan yang dianggarkan dan target keuntungan. Memastikan standar tertinggi makanan dan minuman dan presentasi di semua outlet makanan dan minuman. Director of Sales and Marketing mengawasi program penjualan dan pemasaran organisasi, mengembangkan tujuan penjualan dan pemasaran strategis, mengelola dan mengembangkan program dan materi pemasaran seperti periklanan, dukungan acara, dan promosi online. Assistant Director of Human Resource mengembangkan dan memimpin upaya rekrutmen dan retensi karyawan, memastikan kepatuhan dengan federal, negara bagian, dan lokal melalui audit internal, reguler, dan manajemen data. Meneliti, mengusulkan, dan mengoordinasikan program kompensasi dan kenaikan gaji. Kemudian ada Director of Loss Prevention, yaitu memastikan pengamanan aset perusahaan dari kerugian akibat pencurian atau penipuan. Lalu mengevaluasi proses akuntansi dan operasional dan merekomendasikan program untuk mengurangi risiko dan kerugian. Lalu Director of Engineering. Dia memimpin departemen teknik sebuah perusahaan, mulai dari mempekerjakan dan melatih anggota tim baru hingga mengelola proyek teknologi dan menyiapkan anggaran tim. Lalu ada Executive Chef.
Eksekutif chef bertanggung jawab atas semua makanan yang keluar dari dapur dan memantau kualitas makanan. Lalu mengikuti semua peraturan keamanan makanan, membuat makanan pembuka baru, dan mengkoordinasikan seluruh dapur. Mereka juga harus mempekerjakan dan melatih staf dapur baru. Lalu Director of Business Development Asia. Bekerja di berbagai industri, Direktur Pengembangan Bisnis bertanggung jawab untuk mencari peluang bisnis baru bagi organisasi. Mereka mengembangkan, mengordinasikan, dan menerapkan rencana yang dirancang untuk meningkatkan bisnis yang ada dan menangkap peluang baru. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.